Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada subuh hari ini kembali dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat melanjutkan pembahasan kita dari sirah nabawiyah dari uraian Al-Imam Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Mukhtasar Siratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sirati ashabihil asyarah. Kita masih bercerita tentang hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada banyak pembahasan sebenarnya terkait dengan masalah hijrah ini, dan kita telah ceritakan di dua pertemuan sebelumnya bagaimana peristiwa hijrah Rasulullah dan para sahabat ke Yathrib atau ke kota Madinah, dan juga bagaimana usaha dan makar orang-orang musyrikin jahiliyah yang berusaha untuk menghalang-halangi hijrahnya Nabi dan para sahabat. Bahkan telah kita ceritakan bagaimana perencanaan orang-orang musyrikin ketika itu yang hendak menangkap Nabi dan ingin membunuh Nabi. Dan ini Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam Al-Qur'an bagaimana makar mereka tersebut dalam surat Al-Anfal ayat 30. Dalam surat Al-Anfal ayat 30 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa id yamkuru bika alladziina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullahu wallahu khairul makirin. Dan ingatlah tatkala orang-orang kafir itu membuat makar kepadamu, membuat tipu daya, liyusbituka, mereka ingin menangkapmu, au yaqtuluka, atau bahkan membunuhmu, au yukhrijuka, atau mereka ingin mengusirmu, wa yamkuruna, maka mereka membuat makar, segala tipu daya, wa yamkurullah, dan Allah gagalkan makar dan tipu daya mereka, wallahu khairul makirin, dan Allah itu sebaik-baik yang membuat makar dan memberikan balasan terhadap tipu daya manusia. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala ya menggagalkan rencana mereka, dan mereka pun kembali dalam keadaan merugi ya, dan mereka menyesali perbuatan mereka. Iya, maka telah kita sebutkan pula bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah bersama sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dan sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersama dengan budaknya Abu Bakar. Ini beliau Rasulullah, kemudian Abu Bakar, dan budaknya Abu Bakar yang bernama Amir bin Fuhairah radhiyallahu taala anhu. Nah, hanya dalam peristiwa hijrah yang sering memang disebut di dalam, bahkan disebutkan di dalam Al-Qur'an, itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dan kita bisa melihat bagaimana perjuangan Nabi ketika hijrah. Nabi harus bersembunyi di dalam sebuah goa, namanya goa apa? Bersembunyi Nabi di goa Thaur, bukan goa Hira ya. Ada sebagian orang
salah paham. Gua Hira itu tempat turunnya wahyu. Adapun tempat persembunyian Nabi ketika beliau hijrah itu di mana? Di Goa Thaur. Di Goa Thaur. Nah, Nabi sampai bermalam selama 3 hari di sana. Dan Nabi betul-betul merencanakan hijrahnya itu secara matang. Dan juga disebutkan bagaimana Abu Bakar As-Siddiq ya beberapa bulan sebelum hijrah itu memang sudah mempersiapkan onta untuk beliau dan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi betul-betul dengan perencanaan. Ya. Dari sini kita bisa mendapatkan faedah bahwasanya yang namanya perjuangan di dalam Islam itu tidak dilakukan serampangan. Ya, tidak dilakukan begitu saja, ya, langsung hijrah saja. Nah, tetapi lihat Nabi ada strateginya, ya, ada politik di situ. Nah, ini faidah ini kita dapatkan dari kisah ini. Ya, padahal beliau adalah Nabi dan Rasul. Tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pertolongan untuk beliau. Tapi bersamaan dengan itu, Nabi harus bermalam dulu di Goa Thaur. Nabi harus mengambil jalan memutar. Yang harusnya Nabi pergi ke arah utara, ini Nabi pergi ke selatan dulu, ke arah Yaman, dan harus bersembunyi di Goa Thaur dulu. Nah, itu strategi-strategi yang dilakukan oleh Nabi. Tidak langsung Nabi sudah kita tawakal aja Allah, pergi aja ke Madinah dari arah yang biasa dilalui oleh manusia. Allah pasti menolong. Mungkin sebagian orang yang berpikiran pendek seperti itu ya. Nah, yang namanya perjuangan itu memang butuh usaha. Ya, baru nanti pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala datang. Makanya ketika Nabi SAW sudah terjepit, ya, seperti dalam kisah kemarin itu, ketika Nabi berada di Goa Thaur, orang-orang musyrikin itu kan sudah berada di atas goa itu. Bahkan mereka melewati goa itu, bahkan berhenti di goa itu. Bahkan mereka berhenti di Goa Thaur. Nah, Abu Bakar sudah ketakutan, mengkhawatirkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan didapati oleh orang musyrikin dan akan membunuhnya, akan membunuh Nabi. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala berikan pertolongan. Nah, makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menenangkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, ya, ketika beliau merasa ketakutan dan khawatir. Ya, kata Nabi SAW kepada Abu Bakar, ya Abu Bakrin, ma dhannuka bisnain Allahu thalithuhuma. Wahai Abu Bakar, apa pendapatmu kiranya, ya, dan bagaimana persangkaanmu tentang 2 orang, maksudnya beliau dan Nabi, Abu Bakar dan Nabi SAW, dan Allah yang ketiganya. Ini maksudnya Rasulullah ingin menenangkan Abu Bakar, jangan khawatir wahai Abu Bakar, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan penjagaan kepada kita. Allah akan memberikan penjagaan kepada kita. Nah, ini lihat bagaimana Nabi SAW ya setelah berusaha semaksimal mungkin. Nah, kemudian setelah itu ya beliau serahkan, tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah berikan keselamatan kepada Nabi. Nah, menunjukkan bahwa sebelum kita bertawakal, ya memang tawakal itu memang mengiringi kita dari awal. Tetapi sebelum kita ucapkan tawakal Allah yang betul-betul tawakal, tapi kita harus berjuang dulu, berusaha dulu. Ya, berjuang dulu, berusaha dulu, atur strategi dulu. Sama dalam berjihad. Ya, berjihad itu harus dengan strategi. Ya, bukan dengan apa namanya emosi yang meledak-meledak, kemudian pergi berjihad serampangan, ya, tanpa ada perhitungan-perhitungan, akhirnya apa? Ya mati konyol akhirnya. Itu kan keadaan sebagian orang. Ya, Allah pasti menolong kita, Allah pasti memenangkan Islam. Betul, memang Allah itu memenangkan Islam, tapi Nabi saja ketika berhijrah penuh dengan apa? Strategi. Nah, seperti itu memang sunnatullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan yang demikian. Ya. Namun umat Islam ketika mereka berjuang, mereka tidak lupa untuk bertawakal kepada Allah. Tawakal itu seperti itu, berusaha dulu, ya, diiringi dengan tawakal. Setelah tidak ada jalan lagi, buntu sudah,
serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya Nabi kan menegur sahabat yang yang dia membawa ontanya itu, kemudian dia lepaskan begitu saja tanpa dia ikat. Dia berkata, aku tawakal aja sama Allah. Kata Nabi, bukan begitu tawakal. Iqilha thumma tawakal. Ya, kamu ikat dulu ontamu, baru setelah itu tawakal. Ya, jangan berpasrah begitu saja. Itu akan mengambil kesempatan orang-orang yang jahat untuk berbuat jahat. Tetapi ketika kita sudah berusaha berjuang, baru setelahnya kita mempasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, terkait dengan hijrahnya Nabi, bahkan bagaimana perjuangan Nabi bersama Abu Bakar bersembunyi dalam gua itu Allah Subhanahu wa taala juga abadikan dalam Quran. Di dalam surat At-Taubah ayat 40. Dalam surat apa? At-Taubah ayat 40. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang nabinya dan sahabat Abu Bakar. Dan inilah satu-satunya pengawal yang Allah abadikan dalam Quran. Agar Allah Subhanahu wa taala, Allah menginginkan agar Abu Bakar ini selalu diingat oleh manusia. Bahwa ternyata yang menemani Nabi ketika itu, yang menjadi pengawal Nabi adalah Abu Bakar As-Siddiq. Iya, betapa banyak pengawal-pengawal di dunia ini. Nah, pengawalnya mungkin Fir'aun, pengawalnya Raja Namrud, pengawalnya ini dan itu, para raja-raja setelahnya, tapi dilupakan semuanya. Tapi Abu Bakar diingat terus oleh manusia. Oh, ternyata yang menemani Rasulullah Abu Bakar. Abu Bakar yang menjadi pengawalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sekaligus menunjukkan keutamaan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dari sekian banyak keutamaan beliau. Abu Bakar itu banyak keutamaannya, dan diantara keutamaan khusus yang hanya dimiliki oleh Abu Bakar, tidak oleh sahabat yang lainnya, adalah beliau yang menjadi sahibnya Rasulullah, menemani Rasulullah berhijrah. Makanya Rasulullah memuji Abu Bakar As-Siddiq. Kata Nabi SAW, inna min amannin nasi alayya fi suhbatihi wa malihi Abu Bakrin. Ya, sesungguhnya orang yang paling berjasa kepadaku dalam persahabatannya, dalam hartanya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Lau kuntu muttakhidan khalila ghaira rabbi latakhadtu Abu Bakrin khalila. Andaikan, kata Nabi, aku diperbolehkan untuk menjadikan khalil, seorang kekasih selain Tuhanku, niscaya aku akan jadikan Abu Bakar itu sebagai khalilku, sebagai kekasihku. Ya, kekasih itu derajat kecintaan yang paling tinggi. Nabi ingin serahkan kepada Abu Bakar, andaikan itu diperbolehkan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan nabinya sebagai kekasihnya, dan Nabi pun menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai kekasihnya. Nah, tetapi di sini kita bisa melihat bagaimana keutamaan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Nah, Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Quran surat At-Taubah ayat 40. Allah berfirman, illa tansuruhu faqad nasarahullah. Jika kalian tidak menolong dia, maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika kalian tidak menolong dia, maka sungguh Allah akan menolong dia. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan ya sebagai bentuk motivasi, anjuran untuk kita menolong Nabi dan secara umum menolong agama Allah. Tapi ingat, kalaupun kita tidak mau menolong agama ini, Allah akan berikan pertolongan. Allah akan jaga agamanya. Nah, entah dengan bantuan kita atau tidak dengan bantuan kita. Tetapi Allah inginkan agar kita itu mengambil andil dalam agama ini, ikut berjuang juga, ikut menyebarkan juga, ikut berdakwah juga. Nah, seperti itu yang namanya dakwah itu bukan hanya dilakukan satu orang. Nabi tidak berdakwah sendiri. Nabi itu berdakwah dibantu oleh sahabat-sahabatnya. Maka demikian kita juga ya, di dalam dakwah menyebarkan sunnah itu jangan hanya ustadznya saja yang berdakwah, tetapi ya kita juga bisa ikut berdakwah. Sebarkan tulisan-tulisan yang baik, sebarkan info-info kajian, sebarkan ya, supaya kalaupun kita tidak bisa berdakwah kepada manusia secara langsung, tapi kita bisa ikut andil. Apa itu? Bisa menyebarkan dakwah itu melalui ya,
tulisan-tulisan, melalui pamflet-pamflet, melalui info-info kajian, itu bagian dari dakwah. Nah, ketika ada orang datang ya, dengan sebab kita dia datang ke pengajian, dia bisa menjadi baik, dia bisa menjadi hidayah, maka Allah akan berikan padamu pahala semisal orang itu. Man dalla ala khairin falahu ajr ka ajri fa'ili. Barang siapa yang menunjuki orang kepada kebaikan, maka baginya pahala sama seperti orang yang mengerjakan kebaikan tersebut. Ini keutamaannya. La yahdiyallahu bika rajulan wahida khairun laka min humrin na'am. Andaikan Allah memberikan hidayah kepada seseorang disebabkan kamu, niscaya itu lebih baik bagi kamu daripada mendapatkan onta merah. Ini lambang kekayaan orang Arab yang paling mewah ketika itu. Nah, maka ini ikhwani fillah azani Allahu wa iyyakum. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat ini, illa tansuruhu faqad nasarahullah. Kalau kalian tidak menolong Nabi Muhammad, Allah akan menolong dia. Nah, ini sama dengan ayat in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Jika kalian menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kalian dan akan mengokohkan kaki-kaki kalian. Tolong agama Allah. Ya, bagaimana caranya menolong agama Allah? Ya, tuntut ilmu, amalkan ilmu, sebarkan ilmu itu, dakwahkan dia, kemudian bersabar untuk berada di atasnya sampai akhir hayat kita. Nah, itulah perjuangan di dalam dakwah. Jadi perjuangan ini ya, itu bukan hanya kita dengarkan kisahnya Nabi SAW ya, oh begini ternyata perjuangan Nabi dan sahabat, kemudian kita sendiri tidak mempraktekkannya. Harusnya ketika kita belajar sirah nabawiyah, itu memunculkan dalam diri kita, kita pun ingin berjuang sebagaimana Nabi dan para sahabat berjuang. Perjuangan itu terus berlanjut. Nah, selama agama Allah Subhanahu wa taala ada di muka bumi ini, nah kiamat belum tiba, kemusyrikan, kebid'ahan, kemaksiatan masih merajalela di muka bumi ini, maka perjuangan terus berlanjut. Ya, jangan pernah berhenti untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka Allah berfirman, illa tansuruhu faqad nasarahullah. Jika kalian tidak menolongnya, maka Allah akan memberikan pertolongan kepadanya. Id akhrajahu alladhina kafaru. Ketika orang-orang kafir mengeluarkan beliau dari negerinya, ini mengusir beliau dari negerinya. Nah, karena dengan sebab mereka, orang-orang musyrikin ini, tekanan demi tekanan, intimidasi demi intimidasi mereka, akhirnya membuat Nabi harus keluar. Nabi harus berhijrah. Tsaniyasnain. Ya, beliau adalah satu dari dua orang. Beliau adalah satu dari dua orang. Orang yang kedua siapa? Orang yang kedua siapa? Abu Bakar. Disebutkan sini, Tsaniyasnain. Beliau itu satu dari dua orang. Maksudnya beliau dengan Nabi SAW. Nabi dengan Abu Bakar As-Siddiq. Idhuma fil ghar. Ketika keduanya berada dalam gua. Gua apa namanya? Gua Thaur. Ya, ketika keduanya berada dalam gua Thaur, id yaqulu li sahibi, ketika dia berkata kepada kawannya. Siapa kawannya? Abu Bakar As-Siddiq. Allah sebut Abu Bakar dengan sahibnya Nabi SAW. Nah, inilah kemuliaannya Abu Bakar. Allah sebutkan beliau dalam Quran. Id yaqulu li sahibi, ketika dia berkata kepada kawannya, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan kau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Ini ucapannya Nabi kepada Abu Bakar ketika beliau berada di mana? Di dalam Gua Thaur. Ketika itu kan Abu Bakar ketakutan, ya, mengkhawatirkan keselamatan Nabi. Bayangkan orang kafir sudah di atas mereka, orang kafir sudah di depan mereka. Tinggal selangkah lagi mereka akan ketahuan. Nah, maka Allah melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam menenangkan Abu Bakar. La tahzan innallaha ma'ana. Wahai Abu Bakar, jangan kau bersedih. Allah itu bersama kita. Fa anzalallahu sakinatahu alaihi. Maka Allah pun menurunkan sakinah, ketenangannya kepada beliau. Wa ayyadahu bijunudin lam tarawha. Dan Allah Subhanahu wa taala yang menguatkan beliau dengan pasukan yang tidak kalian lihat. Wa ja'ala kalimatal ladina kafaru sufla. Dan Allah menjadikan kalimat, yaitu seruannya orang-orang kafir itu rendah. Wa kalimatallahi hiyal ulya. Dan kalimat Allah Subhanahu wa taala itulah yang paling tinggi. Wallahu azizun hakim. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha perkasa lagi Maha bijaksana.
Allah Subhanahu wa taala Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengabadikan peristiwa itu di dalam Al-Qur'an, menunjukkan bahwa peristiwa hijrah ini bukan peristiwa biasa. Peristiwa termasuk peristiwa besar di dalam Islam. Iya, dan juga ada kisah yang masyhur yang kemarin sempat kami isyaratkan, ya walaupun ini kisah diperselisihkan oleh para ulama tentang keabsahannya. Iya. Imam Ibnu Katsir menghasankan riwayat ini. Tapi sebagian ulama melemahkannya karena di dalam sanadnya ada rawi yang bernama Utsman Al-Jazari. Iya, yang dia ini dilemahkan oleh para ulama ahli hadis. Tetapi Imam Ibnu Katsir dan zahirnya Al-Hafidz Ibnu Hajar menghasankan kisah ini. Ini kisah yang masyhur, yaitu kisah sarang laba-laba. Kisah sarang laba-laba. Nah, jadi ketika Nabi SAW berada di Gua Thaur, iya, ketika Nabi SAW berada di mana? Di Gua Thaur. Iya, ketika itu orang musyrikin kan berada di mana? Berada di depan goa itu. Berada di depan Gua Thaur itu. Ya, maka tiba-tiba ya disebutkan laba-laba pun membuat jaring, membuat sarangnya di situ. Ya, sehingga menutupi apa? Menutupi goa. Menutupi goa. Ya, tapi tidak disebutkan sarang laba-labanya menjadi kuat ya, sehingga menjadi perisai. Tidak, sama seperti sarang laba-laba biasa. Hanya itu ya disebutkan untuk mengelabui orang-orang musyrikin. Ini ketika orang musyrikin melihat kepada goa itu, mereka pengen masuk. Mereka pengen masuk ke dalam Gua Thaur itu. Tapi ketika mereka melihat sarang laba-laba, mereka berpikir, nah, ini kalau Muhammad masuk ke dalamnya, tidak mungkin ada sarang laba-laba di sini, ya kan? Dia tidak mungkin ada di sini. Nah, itu pikirnya orang-orang musyrikin tatkala itu. Mereka padahal sudah mau masuk ke dalam Gua Thaur itu. Tapi ketika mereka melihat sarang laba-laba banyak di depan itu, mereka berpikir ulang, tidak mungkin ini nih Muhammad masuk ke sini. Kalau beliau masuk ke sini, tentu sarang laba-labanya akan rusak. Tidak mungkin ada, ya kan? Nah, subhanallah. Maka ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, disebutkan mereka pun selamat dengan hal tersebut. Ya, karena adanya jaring laba-laba itu. Ya, tapi sekali lagi kisahnya ini apa? Diperselisihkan oleh para ulama. Imam Ibnu Katsir, Al-Hafidz Ibnu Hajar memang menghasankan kisah jaring laba-laba itu. Tapi sebagian ulama melemahkannya. Wallahu alam. Ya. Hanya dari sana kan muncul anggapan sebagian orang tidak boleh membunuh apa? Atau merusak sarang laba-laba. Kenapa? Ya karena itu tadi. Sarang laba-laba itu yang menyelamatkan Nabi SAW dan Abu Bakar, maka tidak boleh dirusak. Katanya apa? Sarang laba-labanya. Nah, ini sebenarnya juga dibahas oleh para ulama ya. Terkait dengan membunuh laba-laba itu asalnya memang ya jangan dibunuh, diusir saja. Tapi kalau misalnya betul-betul mengganggu, apalagi dia buat sarang di rumah kita misalnya, ya dianu saja, dirusak saja, tidak masalah. Ya, bukan dengan alasan itu malah kita biarkan aja sarang laba-laba bersarang, tidak masalah. Enggak. Nah, masalah kalau dia merusak rumah kita atau membuat gangguan, itu tidak ada masalah. Sama dengan semut ya. Semut kan dilarang dibunuh kan. Tetapi kalau dia mengganggu, apalagi sampai merusak rumah kita, boleh untuk kita bunuh. Boleh untuk kita, kalau misalnya tidak bisa diusir, boleh untuk dibunuh. Nah, asalnya memang tidak boleh, tapi kalau menyakiti atau mengganggu itu diperbolehkan. Nah, sama seperti laba-laba. Sama seperti apa? Laba-laba. Ya, sekalipun kisahnya tadi tidak, wallahu a'lam, kita tidak bisa menyalahkan orang yang membawakan kisah itu, mensahihkannya, karena ada ulama yang menghasankannya, dan juga tidak memastikan itu benar karena sebagian ulama ada yang melemahkan riwayat tersebut. Wallahu a'lam. Hanya tentang kisah ada juga burung merpati itu katanya yang bertelur. Nah, itu dhaif, itu kisahnya itu tidak benar itu. Nah, tidak ada kisah yang seperti itu. Wallahu a'lamu bishawab. Baik, ikhwani fid din, a'azani Allahu wa iyyakum. Nah, terkait dengan kisah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini kita banyak disebutkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya. Iya, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah, kemudian
ditemani oleh budaknya Abu Bakar yang bernama Amir bin Fuhairah radhiyallahu anhu. Nah, Amir bin Fuhairah inilah yang tidak disebutkan dalam peristiwa-peristiwa hijrah itu. Padahal kalau secara hakikat Nabi itu berhijrah 3 orang sebenarnya. Nabi, Abu Bakar dan Amir bin Fuhairah. Amir bin Fuhairah ini budaknya Abu Bakar. Ya. Tetapi tentunya dengan Abu Bakar As-Siddiq jauh keutamaannya. Abu Bakar As-Siddiq lebih mulia. Nah, makanya beliau kurang disebut di dalam peristiwa itu. Tetapi di dalam hadis Nabi SAW disebut Amir bin Fuhairah ini menemani Nabi dan Abu Bakar As-Siddiq. Nah, karena beliau budaknya Abu Bakar, beliaulah yang membawakan perbekalan makanan untuk Nabi dan Abu Bakar. Bahkan beliau membawakan sempat membawakan kambing ya untuk Nabi dan Abu Bakar di malam hari ke Goa Saur. Ke Goa Saur. Itu di malam hari. Nah, supaya apa? Supaya Nabi dan Abu Bakar bisa memerah susu kambing tadi. Bisa diperah susunya kemudian menjadi makanan mereka. Nah, dan pintarnya Amir bin Fuhairah ini, beliau datang itu di malam hari supaya nggak kelihatan oleh orang-orang musyrikin kan masih mengejar Nabi. Nah, beliau kembali pulang ya ke kota Mekah itu sebelum fajar tiba. Nah, sebelum fajar tiba. Jadi kerjanya Amir bin Fuhairah itu begitu. Selama Nabi sembunyi di Goa Thaur, Amir bin Fuhairah lah yang mendatangkan bekal-bekal untuk Nabi, makanan, minuman untuk Nabi. Nah, demikian pula Asma binti Abi Bakar, putrinya Nabi. Abdullah bin Abi Bakar, putranya Abu Bakar. Asma binti Abi Bakar, putrinya Abu Bakar ya. Demikian pula Abdullah bin Abi Bakar juga ini yang membawakan informasi kepada Nabi tentang pergerakan orang-orang musyrikin jahiliyah. Nah, diberitahukan, oh Abu Bakar orang musyrikin mereka sedang berada di sini di tempat ini, supaya mereka bisa mawas diri dari kejaran orang-orang musyrikin. Nah, dan juga disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari tentang dalilnya Nabi, penunjuk jalannya Nabi, yaitu Abdullah bin Uraiqid ya, Abdullah ibnul Uraiqid. Nah, ini yang menjadi dalil atau penunjuk jalan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ikhwani fid din, a'azani Allahu wa iyyakum. Ya, maka dengan adanya penunjuk jalan yang bernama Abdullah ibn Uraiqid, maka Nabi SAW setelah beliau merasa aman ya, orang-orang musyrikin sudah jauh dan mulai berkurang pencarian kepada Nabi, barulah Nabi keluar dari Goa Thaur. Nah, maka perjalanan beliau bersama Abu Bakar dan budaknya Amir bin Fuhairah ditemani oleh siapa? Abdullah bin Uraiqid. Nah, ini yang menjadi penunjuk jalan. Jadi mereka berempat, Nabi, Abu Bakar, Amir bin Fuhairah, dan penunjuk jalan. Penunjuk jalan ini orang musyrik, ya. Penunjuk jalan ini orang musyrik, tapi diupah oleh Nabi untuk menunjuk jalan ke kota Madinah. Namanya Abdullah bin Uraiqid. Taib. Ikhwani fi din, azani Allah wa iyyakum. Nah, ketika ya Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan ya bersama rombongannya ya Abu Bakar dan budaknya serta penunjuk jalan itu ya, maka Nabi pun berjalan dengan tenang ya, tetapi lisannya Nabi terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, menyebut asma Allah dan terus berdoa. Nah, makanya dari sana terdapat sunnah ya, orang kalau bersafar itu banyak-banyak zikir. Nah, banyak-banyak berzikir, terutama ketika tanjakan, ketika turunan, mengucapkan subhanallah, Allahu akbar, berzikir kepada Allah. Jangan lupa untuk berzikir. Kemudian juga berdoa. Karena doanya orang yang safar itu kata Nabi la turat. Ya. Salah satu da'awatin la turat. Ada 3 doa manusia yang tidak ditolak kata Nabi. Ya, salah satunya al-musafir, orang yang mengadakan safar perjalanan. Apalagi kalau safarnya untuk ibadah. Apalagi kalau safarnya untuk ibadah kepada Allah. Nah, seperti Nabi di sini safar berhijrah, ibadah, maka doa tentu lebih terkabulkan di saat itu. Ya, makanya jangan lupa untuk berdoa di saat ketika kita safar. Nah, jadi Nabi tenang.
Nabi berzikir dan berdoa. Beda dengan Abu Bakar. Kalau Abu Bakar gelisah beliau. Abu Bakar itu ketika hijrah kepalanya selalu tolah-toleh. Iya, selalu tolah-toleh. Bahkan disifatkan bagikan serigala Abu Bakar itu. Jadi sedikit-sedikit menoleh ke kanan, ke kiri, ke belakang. Iya. Beliau gelisah. Tidak tenang Abu Bakar ketika itu. Kenapa? Ya karena kekhawatiran beliau. Ini kan orang musyrikin mengincar Nabi ini. Ingin membunuh Nabi. Nah, makanya disebutkan dalam riwayat Abu Bakar itu sebentar-sebentar beliau di depan Nabi, sebentar-sebentar di belakang Nabi, sebentar-sebentar di depan Nabi lagi, sebentar-sebentar di belakang Nabi. Sampai Nabi heran, Abu Bakar, mengapa seperti itu? Samping kekhawatiran beliau terhadap Nabi SAW. Lihat bagaimana perjuangannya Abu Bakar itu. Beliau tidak mengkhawatirkan dirinya. Bahkan beliau berkata, andaikan ya Rasul ada serangan dari arah depan, ya biar aku yang menjadi tamengnya, aku yang menjadi perisainya. Begitu pula andaikan ada serangan dari belakang, ya maka yang pertama mereka temukan bukan engkau ya Rasulullah, tapi aku yang mereka temukan. Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan tentu saja ya karena perjalanan itu jauh, perjalanan hijrah ke Madinah itu jauh ya, memakan waktu berhari-hari bukan waktu sebentar. Ya tentu Nabi SAW ada waktu-waktu jedanya beristirahat ya. Nah, mengumpulkan kekuatan, kemudian mengumpulkan beristirahat di situ, beliau makan ya. Selayaknya orang-orang yang melakukan safar perjalanan. Ya, walaupun dalam perjalanan safar ketika itu ya nggak ada orang jualan-jualan kios-kios pinggir jalan, nggak ada. Ya memang mengharapkan perbekalan yang dia bawa saja. Ini kan yang ditempuh padang pasir tandus, nggak ada apa-apanya. Nah, jadi memang yang mereka persiapkan ya perbekalan. Orang kalau di masa dulu itu mau safar itu mereka safar bekalnya sangat banyak di belakang itu, di belakang ontanya itu. Nah, beda kalau orang sekarang kan, biarpun tidak bawa apa-apa, tinggal bawa ATM aja sudah bisa, ya kan. Kalau zaman dulu tidak ada yang seperti itu. Hanya perbekalan yang dia bawa saja. Kalau sudah habis perbekalannya, alamat sudah. Sementara belum sampai ke tujuan, alamat, air tidak ada, makanan tidak ada. Nah, ini ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Maka sepanjang perjalanan Abu Bakar itu betul-betul melayani Nabi SAW. Padahal Abu Bakar itu siapanya Nabi? Mertuanya Nabi kan? Jadi Nabi itu sudah menikahi Aisyah radhiyallahu anha ketika di Makkah, ya kan? Jadi Abu Bakar sudah jadi mertuanya Nabi ketika itu. Abu Bakar sudah jadi mertuanya Nabi SAW. Tapi bersamaan dengan itu Nabi dilayani oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Karena memang kan umurnya Nabi dengan Abu Bakar terpaut berapa tahun? 2 tahun kan? Jadi Nabi lebih tua daripada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Karena Abu Bakar itu lahir 2 tahun setelah tahun gajah. Abu Bakar lahir 2 tahun setelah tahun gajah. Nabi lahir di tahun gajah. 2 tahun setelahnya Abu Bakar lahir. Berarti Nabi lebih tua daripada Abu Bakar. Dan uniknya umurnya Abu Bakar itu sama dengan Nabi, 63 tahun. Abu Bakar meninggal di tahun ke-13 Hijriah. Nabi meninggal tahun 11 Hijriah. 2 tahun setelah Nabi meninggal, Abu Bakar meninggal dunia. Maka tepat umurnya Abu Bakar 63 tahun sebagaimana umurnya Nabi 63 tahun. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Baik. Jadi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu selalu menemani Nabi SAW, selalu mempersiapkan untuk Nabi. Ketika Nabi mau beristirahat, Abu Bakar gelar tikar untuk Nabi, ya. Setelah itu beliau berjaga di luar, melihat keadaan, beliau toleh kanan, toleh kiri, terus beliau mawas diri. Nah, karena memang situasi ketika itu masih tegang. Situasi ketika itu masih masih tegang. Ya. Dan juga disebutkan bahwasanya ada kisah ya, ketika Nabi SAW hijrah, ini disebutkan dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Ini ketika Nabi hijrah itu ada ternyata satu orang musyrik
yang mendapati Nabi SAW, yang menemui Nabi SAW. Dia ikut sayembara juga kan, Nabi kan disayembarakan kan. Apa sayembaranya? Siapa yang menemui Rasulullah, siapa yang bisa menangkap Nabi hidup atau mati, itu dapat hadiah berapa? 100 ekor onta. Itu kan membuat orang-orang musyrikin itu bersemangat untuk mengejar Nabi, mencari Nabi. 100 ekor onta ini, satu onta saja itu sudah mahal harganya, apalagi 100 ekor. Jadi orang kaya kalau sudah bisa menangkap Nabi ketika itu. Nah, ada ternyata satu orang musyrik yang berhasil mendapati Nabi, namanya Suraqah ibnu Malik al-Laythi, disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari. Jadi disebutkan ketika ada salah seorang pengembala dari penduduk Makkah yang sempat mendapati Nabi SAW, tapi mereka ini tidak tahu tentang Nabi dan berita tentang Nabi, tidak tahu. Nah, sampai pada akhirnya orang ini mempersilahkan dan mengizinkan Nabi dan Abu Bakar ya untuk minum susu dari susu kambing yang dia gembalakan. Nah, sampai pada akhirnya mereka pun melanjutkan perjalanan lagi. Ya. Nah, ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum, ya. Sepanjang perjalanan kan tentu Nabi berpapasan dengan orang-orang juga. Ya. Ada orang berpapasan dengan Nabi SAW, maka orang-orang kan tanya tentang Nabi, ini siapa orang ini, siapa orang ini. Nah, Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, hada ar-rajul yahdini sabil. Nah, Abu Bakar bilang begini, orang ini, maksudnya Nabi, ini menunjukkan jalan untukku. Orang ini menunjukkan jalan untukku. Ya. Di sini sahabat Abu Bakar melakukan tauriyah istilahnya. yakni bentuk ya seakan-akan orang paham memahami bahwasanya Nabi ini sekedar penunjuk jalan, padahal beliau bukan penunjuk jalan. Tapi Abu Bakar maksudkan dari ucapannya ini, Nabi ini penunjuk jalan kebenaran. Nah, tapi kalau orang mendengarkan, oh penunjuk jalan cuman pesuruh begitu. Nah, Nabi Abu Bakar ucapkan seperti itu supaya apa? Menutupi Nabi SAW. Jangan sampai ya beritanya tersebar, akhirnya orang-orang pun mengetahui keberadaan Nabi. Nah, ada di sini kita bisa mendapat faedahnya bahwasanya seorang itu ya berusaha untuk jangan sampai berbohong walaupun dalam situasi-situasi yang genting. Lihat Abu Bakar ya, beliau menyebutkan hal itu bukan bohong ya, bukan bohong itu, tetapi tetap jujur, beliau berkata jujur. Nah, beliau ini penunjuk jalan. Maksudnya penunjuk jalan apa? Ya, penunjuk jalan kebenaran. Jadi tidak bohong ya kan? Jadi seperti itu, jangan ini situasi genting ini, tidak apa-apa bohong ini. Tidak, bohong itu tetap tidak diperbolehkan. Lihat Nabi Ibrahim ketika membawa istrinya Sarah itu kan, ketika ada raja yang memang raja ini akan mengambil setiap wanita-wanita cantik yang lewat. Kalau ada suaminya bersamanya ditangkap, suaminya disiksa, kemudian istrinya diambil sebagai istrinya raja tersebut. Ketika lewat Nabi Ibrahim dan Sarah, dan Nabi Ibrahim sudah dapat berita itu kan, Nabi Ibrahim berkata apa? Hadihi ukhti, ini saudariku. Ini siapa? Saudariku. Padahal istrinya. Maksudnya Nabi Ibrahim apa? Ini saudariku seiman. Kan betul juga kan? Istri kita itu saudari seiman. Nah, hanya orang yang mendengar memahami saudari kandungnya ini, padahal bukan. Nah, itu untuk menutupi saja. Nah, sama seperti Abu Bakar di sini. Abu Bakar pun melakukan hal yang demikian. Nah, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Ya. Jadi terkait dengan Suraqah bin Malik ini, orang ini yang sangat ingin menangkap Nabi SAW, ingin memenangkan sayembara itu, mendapatkan hadiah dari orang-orang kafir Quraisy ya, yang berhasil menemukan Nabi dapat 100 ekor onta. Nah, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, jadi saat Nabi SAW berserta rombongannya melintasi pemukiman Bani Mudlaj, ada salah seorang penduduk pemukiman tersebut melihat Nabi SAW dan rombongannya. Akhirnya ya Bani Mudlaj ini, salah seorang dari Bani Mudlaj ini, dia datang kepada kaumnya. Ya, orang-orang musyrikin yang sedang berkumpul ketika itu. Dan di antara mereka ada Suraqah bin Malik. Suraqah bin Malik orang musyrik tatkala itu.
Maka dia menceritakan, ya, bahwasanya aku tadi melihat rombongan yang pergi ke Madinah. Jangan-jangan rombongan itu adalah orang yang kalian cari. Ini orang ini ungkapkan kepada orang-orang musyrikin Quraisy. Di situ ada Suraqah bin Naufal. Apa Suraqah bin Malik. Nah, maka mendengarkan itu Suraqah bin Malik berkata, itu bukan dia itu si anu dan si anu itu. Ya, dalam hati Suraqah bin Malik itu sebenarnya nabi itu. Tapi beliau sembunyikan karena beliau ingin memenangkan sayembara. Beliau sendiri yang dapat. Akhirnya dia sembunyi-sembunyi karena beliau tolak berita itu hanya pengelabuan, ya kan? Karena beliau ingin menangkap nabi sendiri. Akhirnya dia suruh budaknya untuk mempersiapkan ontanya. Beliau ingin menyusul nabi supaya menangkap nabi dan ingin membunuh nabi juga. Maka dia pancu ontanya, disiapkan, pergi ke arah yang ditunjukkan oleh orang dari Bani Mudlaj ini yang pernah melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka ketika Suraqah bin Malik, ya, mengejarnya, dan betul ternyata beliau menjumpai siapa? Suraqah bin Malik menjumpai Nabi SAW. Yani Suraqah bin Malik mengejar, ya kan? Ya, ketika itu Nabi SAW dan Abu Bakar bersama Amir bin Fuhairah dan penuju jalannya sedang berjalan, ya kan? Ya, menaiki onta juga. Nah, Suraqah ini kejar. Tapi subhanallah, ya, ketika ya sudah hampir dekat dengan Nabi SAW, tiba-tiba ya kendaraannya Suraqah bin Malik itu langsung terjerembab, jatuhnya siapa? Suraqah bin Malik ini. Nah, akhirnya ketika jatuh, ya, Suraqah bin Malik pun mengambil anak panahnya untuk mengundi nasibnya. Nah, ini kebiasaan orang-orang jahiliyah. Jadi mereka kalau sudah ada masalah, mereka ambil anak panah untuk mengundi dirinya di situ. Ya, dia ingin tahu kira-kira ini bagusnya saya kejar Nabi ini, orang ini, atau saya berhentikan pengejaran ini. Jangan sampai nanti saya celaka. Dia undi nasibnya dengan panah. Pas dia undi, ternyata undian yang keluar, jangan kejar Nabi, jangan kejar Muhammad. Dia undi lagi, oh, yang keluar jangan kejar Muhammad. Tapi Suraqah bin Malik ketika itu berkata, ini 100 onta ini. Nah, sayang kalau dilewatkan, sudah di depan mata. Ya, akhirnya dia batalkan itu anunya itu. Undiannya itu. Tadi padahal dilarang untuk mengejar Nabi dalam undiannya itu, tapi karena nafsunya ingin mendapatkan 100 ekor onta, dia langgar itu. Dia tetap kejar Nabi SAW. Nah, tapi anehnya setiap kali mendekati Nabi, lagi-lagi terjerembab ini kendaraannya Suraqah bin Malik. Bahkan disebutkan dalam riwayat sampai kakinya, kendaraannya itu, onta atau kudanya itu sampai masuk ke dalam tanah, sehingga menyulitkan Suraqah bin Malik untuk mengejar Nabi. Tapi subhanallah, ternyata disitulah Suraqah bin Malik berpikir, aku setiap kali mengejar orang ini, ya, ketika berada di depan selalu saja aku terjatuh, seakan-akan ada yang menghalangi aku. Subhanallah, dari situ beliau berpikir, akhirnya hidayah menyapa beliau. Nah, ini kalau begitu, ini bukan sembarang orang ini. Nah, jadi yang tadinya mau membunuh Nabi, mau dapat 100 ekor onta, akhirnya beliau pun mengubah niatnya, beliau datang dengan tenang kepada Nabi. Bahkan beliau panggil rombongan itu, ya, bahwasanya aku tidak akan mencelakakan kamu, aku tidak akan memberitahukan kepada orang-orang musyrikin, aku ingin berbicara dengan kalian. Barulah pada akhirnya Nabi SAW berhenti dan Suraqah bin Malik berbicara dengan Nabi SAW. Ya, beliau kabari bahwasanya tadi aku kejar beliau, tadi aku mengejarmu, kemudian selalu saja aku jatuh, seperti itu diceritakannya. Dan beliau juga ceritakan bagaimana kondisi orang-orang musyrikin saat itu. Ya, bagaimana usaha mereka tetap ingin mencari dan terus mencari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketika itu Abu Bakar dan Rasulullah tidak mengajak tidak membalas ucapannya Suraqah bin Malik. Tidak membalas ucapannya Suraqah bin Malik. Nabi hanya berkata, wahai Suraqah, kalau kau ingin berbuat baik, ala makanik, kau tetap di tempatmu.
Kau halangi orang-orang musyrikin yang ingin mengejar kami. Dan Suraqah bin Malik pun ketika itu menyetujui hal tersebut. Beliau belum masuk Islam ketika itu, tapi Suraqah bin Malik meminta jaminan keselamatan dari Nabi SAW dan disetujui oleh Nabi, diberikan jaminan keselamatan, dan Suraqah bin Malik tetap di tempatnya. Ya, jadi beliau kalau ada orang-orang musyrikin mau lewat, beliau yang halang-halangi. Nah, dalam keadaan beliau belum Islam ketika itu, belum bersyahadat di hadapan Nabi, tapi sudah mulai ada hidayah, bibit-bibit hidayah sudah mulai masuk ke dalam diri beliau. Sampai pada akhirnya beliau datang kepada Nabi, ya, dan menyatakan keislamannya di hadapan Nabi SAW, dan itu terjadi di perang Hunain. Jadi lama setelah itu, ya, baru Suraqah bin Malik itu datang kepada Nabi setelah perang Hunain, barulah Suraqah bin Naufal masuk Islam. Subhanallah. Nah, ini juga pertolongan yang Allah berikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang tadinya mau bunuh Nabi, orang yang tadinya mau menangkap Nabi, tapi Allah Subhanahu Wa Taala berikan keselamatan, bahkan memberikan hidayah kepada Suraqah bin Malik. Ya, akhirnya beliau pun masuk ke dalam Islam. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ya, banyak pelajaran yang kita bisa petik dalam peristiwa hijrah ini, ya. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berhijrah dengan sahabatnya, dan peristiwa hijrah ini kita ceritakan, ya, karena memang peristiwa yang sangat bersejarah di dalam Islam. Dan saking bersejarahnya peristiwa hijrah ini kan sampai diabadikan dalam Quran, dan memang setelah hijrah itu merubah kondisi umat Islam. Yang tadinya umat Islam dalam kondisi terjepit, ya, tetapi setelah itu Setelah itu Allah Subhanahu Wa Taala kuatkan mereka di kota Madinah. Dan karena bersejarahnya peristiwa hijrah sampai dijadikan peristiwa hijrah ini sebagai penetapan awal tahun. Makanya disebut tahun Islam itu tahun Hijriyah. Hijriyah dari kata apa? Hijrah. Ya, maksudnya tahun Hijriyah, tahun setelah Nabi hijrah. Saking bersejarahnya itu. Saking bersejarahnya peristiwa hijrah ini. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dan juga kita bisa melihat kebenaran apa yang pernah disampaikan oleh Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal kan menjanjikan, mengatakan kepada Nabi bahwa engkau akan diusir oleh kaummu. Dan inilah kebenaran ucapan Waraqah bin Naufal, seorang Nasrani yang taat ketika itu, ya, yang dia melihat dalam kitabnya bahwasanya Nabi yang terakhir seperti itu keadaannya, dan betul seperti yang dikatakan oleh Waraqah bin Naufal. Kemudian hijrah itu bukan inisiatifnya Nabi, bukan rencananya Nabi sebenarnya, tetapi dari Allah. Makanya tempat hijrah kan diperlihatkan oleh Allah kepada Nabi melalui melalui mimpi. Waktu hijrahnya Nabi pun ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita bisa melihat bagaimana ketaatan para sahabat, harus meninggalkan hartanya, tanah airnya demi hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Dan kita lihat bagaimana keutamaan Abu Bakar As-Siddiq, ya, radhiyallahu taala anhu di dalam peristiwa hijrah ini, bagaimana peran beliau, ya, melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Mungkin ini yang bisa kami paparkan terkait dengan peristiwa hijrahnya Rasulullah SAW. Semoga kita bisa mengambil faedah dan manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.